Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Waalaikumsalam warahmatullahi mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang lingkungan pasar keuangan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Aminuddin. Dipersilakan. Lembaga keuangan dan pasar. Sebagian besar perusahaan yang sukses memiliki kebutuhan dana yang berkelanjutan. Mereka dapat memperoleh dana dari sumber eksternal dengan 3 cara. Sumber pertama adalah melalui lembaga keuangan yang menerima tabungan dan mentransfernya kepada mereka yang membutuhkan dana. Sumber kedua adalah melalui pasar keuangan, forum terorganisir di mana pemasuk dan peminta berbagai jenis dana dapat melakukan transaksi. Sumber ketiga adalah melalui penempatan pribadi. Karena sifat private placement yang tidak terstruktur, di sini kami fokus terutama pada peran lembaga keuangan dan pasar keuangan dalam memfasilitasi pembiayaan bisnis. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara dengan menyalurkan tabungan individu, bisnis, dan pemerintah ke dalam pinjaman atau investasi. Banyak lembaga keuangan secara langsung atau tidak langsung membayar bunga penabung atas dana yang disimpan. Yang lain menyediakan layanan dengan biaya tertentu. Misalnya, rekening giro di mana pelanggan membayar biaya layanan. Beberapa lembaga keuangan menerima simpanan tabungan pelanggan dan meminjamkan uang ini kepada pelanggan lain atau perusahaan. Yang lain menginvestasikan tabungan pelanggan dalam aset produktif seperti real estate atau saham dan obligasi, dan beberapa melakukan keduanya. Lembaga keuangan diwajibkan oleh pemerintah untuk beroperasi dalam pedoman peraturan yang ditetapkan. Selanjut, Bank Umum, Bank Umum, Bank Investasi dan Sistem Perbankan Bayangan. Macam-macamnya adalah satu bank komersial. Adalah salah satu lembaga keuangan yang paling penting dalam perekonomian karena mereka menyediakan penabung dengan tempat yang aman untuk menginvestasikan dana dan mereka menawarkan pinjaman individu dan perusahaan untuk membiayai investasi, seperti pembelian rumah baru atau perluasan bisnis. Bank investasi adalah lembaga yang membantu perusahaan dalam meningkatkan modal, memberi nasihat kepada perusahaan tentang transaksi besar seperti merger atau restrukturasi keuangan, dan terlibat dalam kegiatan perdagangan dan pembuatan pasar. Lanjut. Pasar keuangan adalah forum di mana pemasok dana dan peminta dana dapat bertransaksi bisnis secara langsung. Sedangkan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan diberikan tanpa sepengetahuan langsung dari pemasok dana atau penabung. Pemasok di pasar keuangan tahu di mana dana mereka dipinjamkan atau diinvestasikan. Dua pasar keuangan utama adalah pasar uang dan pasar modal. Transaksi dalam instrumen utang jangka pendek atau surat berharga terjadi di pasar uang, sekuritas jangka panjang, obligasi, dan saham diperdagangkan di pasar modal. Transaksi dalam instrumen utang pasar keuangan. Pasar uang diciptakan oleh hubungan keuangan antara pemasok dan peminta dana jangka pendek atau dana dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang.
Pasar uang ada karena beberapa individu, bisnis, pemerintah, dan lembaga keuangan memiliki dana menganggur sementara yang ingin mereka investasikan dalam aset bunga yang relatif aman. Pada saat yang sama, individu lain, bisnis, pemerintah, dan lembaga keuangan menemukan diri mereka membutuhkan pembiayaan musiman atau sementara. Pasar uang menyatukan para pemasok dan peminta dana jangka pendek ini. Sebagian besar transaksi pasar uang dilakukan di surat berharga, yang merupakan instrumen utang jangka pendek seperti US Treasury Bill, commercial paper, dan negotiable certificate of deposit yang diterbitkan oleh pemerintah, bisnis, dan lembaga keuangan. Investor umumnya menganggap sekuritas yang dapat dipasarkan sebagai salah satu investasi paling berisiko yang tersedia. Lanjut. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memungkinkan pemasok dan pemerintahan jangka panjang melakukan transaksi. Termasuk adalah masalah sekuritas bisnis dan pemerintah. Tulung punggung pasar modal dibentuk oleh pasar pilang dan dealer yang menyediakan forum untuk transaksi obligasi dan saham. Pasar modal internasional. Sekuritas pasar modal utama adalah obligasi, hutang jangka panjang, dan kedua saham biasa dan saham preferen atau ekuitas atau kepemilikan. Peran pasar modal. Dari perspektif perusahaan, peran pasar modal adalah menjadi pasar yang lingkup di mana perusahaan dapat berinteraksi dengan investor untuk memperoleh sumber pendanaan eksternal yang berharga. Dari perspektif investor, peran pasar modal adalah menjadi pasar yang efisien yang menetapkan harga yang benar untuk sekuritas yang dijual perusahaan dan mengalokasikan dana untuk penggunaan yang paling produktif. Peran ini terutama berlaku untuk sekuritas yang secara aktif diperdagangkan di pasar pilang atau dealer, di mana persaingan yang ketat antara investor menentukan harga sekuritas. Next, regulasi lembaga keuangan pasar. Membahas betapa rentangnya ekonomi modern ketika lembaga keuangan berada dalam keadaan krisis. Sebagai untuk menghindari jenis masalah ini, pemerintah biasanya mengatur lembaga keuangan dan pasar sebanyak atau lebih hampir semua sektor lain dalam perekonomian. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang lanskap peraturan keuangan di Amerika Serikat. Peraturan yang mengatur pasar keuangan. Di undang-undang lain, disahkan selama depresi hebat yang memiliki peran besar pada regulasi pasar keuangan, itu Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, memberlakukan peraturan baru yang mengatur penjual surat berharga baru, artinya Undang-Undang tahun 1933 dimaksudkan untuk mengatur kegiatan di pasar perdana, di mana sekuritas awalnya diterbitkan untuk umum. Tindakan tersebut direncanakan untuk memastikan bahwa penjual sekuritas baru memberikan pengungkapan yang luas kepada calon pembeli sekuritas tersebut. Undang-undang berefek tahun 1934 mengatur perdagangan sekunder, surat berharga seperti saham dan obligasi. Undang-undang Bursa efek tahun 1934 juga menciptakan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) yang merupakan lembaga utama bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang sekuritas federal. Selain pengungkapan satu kali yang diharapkan oleh penerbit, sekuritas oleh Securities Acts of 1933, Securities Exchange Acts of 1934,
mensyaratkan penggunaan berkelanjutan oleh perusahaan yang perdagangan sekuritasnya di pasar sekunder. Pajak bisnis. Pajak bisnis adalah fakta kehidupan dan bisnis seperti individu harus membayar pajak atas penghasilan. Penghasilan dari perseorangan dari persekutuan dikenakan pajak sebagai penghasilan dari pemilik perorangan. Pendapatan perusahaan dikenakan pajak perusahaan. Terlepas dari bentuk hukumannya, semua bisnis dapat memperoleh dua jenis pendapatan, keuntungan bisa dan keuntungan modal. Di bawah undang-undang saat ini, kedua jenis pendapatan ini diperlakukan secara berbeda dalam perpajakan individu. Mereka diperlakukan secara berbeda untuk entitas yang dikenakan pajak perusahaan. Namun sering dilakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan, terutama ketika kondisi ekonomi berubah dan ketika kontrol partai atas cabang legislatif dan eksekutif pemerintah bergeser. Pendapatan biasa. Pendapatan biasa perusahaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui penjualan barang atau jasa. Penghasilan bisa pada tahun 2012 dikenakan pajak berdasarkan tarif yang digambarkan dalam jadwal tarif pajak badan. Ringkasannya, peran lembaga keuangan dan pasar. Menjelaskan mengapa lembaga keuangan dan pasar merupakan bagian internal dari keuangan manajerial. Perusahaan tidak dapat memulai atau bertahan tanpa meningkatkan modal, dan lembaga keuangan serta memberi perusahaan akses ke uang yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Seperti yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun pasar keuangan bisa sangat bergolak, dan ketika lembaga keuangan besar mendapat masalah, akses ke modal berkurang dan perusahaan di seluruh perekonomian menderita sebagai akibatnya. Pajak juga merupakan bagian penting dari cerita ini, karena aturan yang mengatur bagaimana pendapatan bisnis dikenai pajak membentuk insentif perusahaan untuk melakukan investasi baru. Baik, sekian materi dari kami. Terima kasih. Jika ada salah, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di YouTube kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.